Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Ayub 12 ayat 13-25 dengan tema Allah sumber kekuatan dan hikmat. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan pelampekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sahabatku, melalui perpaduan puisi dan narasi yang dramatik, Kitab Ayub mengupas tentang tragedi, kebenaran, dan iman kepada Allah. Ayub adalah seorang yang benar-benar di mata Allah, yang takut akan Allah dan menikmati kekayaan, kesehatan, dan keluarga yang besar. Pasal pertama Ayub mengisahkan bagaimana Tuhan mengizinkan ia kehilangan segalanya hanya dalam waktu sekejap. Kitab Yakobus dalam Perjanjian Baru menyebut Ayub sebagai contoh dari ketekunan dalam pencobaan dan anugerah kasih Allah. Yakobus 5 ayat 11. Para ahli berspekulasi bahwa penulis kitab ini adalah Ayub atau Elihu, nama lain dari Ayub. Beberapa ahli lain memperkirakan Muse sebagai penulis kitab ini dengan anggapan Muse menemukan kisah ini di antara kitab-kitab dan menerjemahkannya dari bahasa aslinya, bahasa Aram, ke bahasa Ibrani. Kitab Ayub tidak berkaitan dengan kisah sejarah bangsa Israel seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitab Ayub berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan manusia, nasihat hidup praktis, dan inti dari pengalaman dan emosi manusia. Sehingga, orang-orang Kristen menganggap kitab Ayub sebagai kisah sejarah atau legenda tentang penderitaan. Terlepas dari itu semua, kitab Ayub menceritakan tentang orang yang benar-benar di mata Allah yang mengalami penderitaan, tetapi dapat bersandar kepada kasih Allah dalam segala situasi. Sahabatku, Allah sebagai pencipta segalanya pasti akan menguasai semua ciptanya. Orang yang tersesat dan menyesatkan pun Dia kuasai. Hal itu disaksikan Ayub dalam kehidupannya. Dalam kepahitan dan kegetiran hati karena beratnya penderitaan yang dialami, pada akhirnya Ayub tersadar dan mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Ayub akhirnya juga ingat akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidupnya. Jika Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan seseorang, segala sesuatu yang tak beres pasti dapat diubahnya, asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada kekuatan kuasa-Nya. Ada tertulis, bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Ayat ke-14. Artinya, kalau Tuhan ingin memperbaiki hidup seseorang yang tak benar, tak seorang pun dapat mencegahnya. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan untuk menghindarkan diri dari prosesnya ini. Pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Mazmur 139 ayat 7-10. Ada banyak kesaksian, sebelum seseorang bertobat bisnisnya sangat lancar.
Tetapi setelah ia bertobat dan mengikut Tuhan, bisnisnya justru menjadi bangkrut. Dalam keadaan seperti ini banyak di antara mereka yang memilih lari meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Sesungguhnya Tuhan ingin membersihkan hidup orang. Siapa tahu dahulu bisnis dan kekayaan yang dimilikinya didapatnya dari cara yang tak wajar atau bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kini Tuhan mau kita memulai segala sesuatu dari nol bersamanya dan bertumbuh kembali dalam kelimpahan berkat yang benar, jujur dan berkenan di mata Tuhan. Pada saat dibentuk Tuhan, apabila kita mau merendahkan diri dan berserah, Tuhan yang adalah sumber hikmat dan kekuatan, pasti akan menolong kita sehingga kita dapat bertahan dan mampu melewati masa kritis itu dengan kemenangan. Karena itu, teruslah bertahan melewati semua pergumulan hidup kita, karena Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Dari nas bacaan ini, kita diarahkan untuk mengenal 3 hikmat yang berada dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Dengan hikmat itu, kita dapat mendapatkan yang kita perlukan dan mengerti tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, hikmat dari dalam diri. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan. Sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Namun demikian, ternyata mengandalkan hikmat yang ada dalam diri saja tidak cukup, karena hikmat manusia itu terbatas, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini, dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini, dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat dunia ini, sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat dunia ini, sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia, kita bisa saja tersesat. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabatnya. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Artinya, Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat difahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil.